Itu tadi rame-rame ngerubutin Jokowi mantan presiden yang tidak tahu diri ya. Ya kenapa aku sebut tidak tahu diri? Sudah jadi mantan, apa yang dilakukan seperti itu. Sedangkan sekarang kan lagi bergulirnya kepemimpinan baru. Itu namanya bikin keruh saja itu. Maksudnya apa seperti itu? Saudara Jokowi. Saya nggak sebut saudara-saudaraan lah, percuma. Sampah itu mah. Presiden tengik gitu mah bagi saya. Tapi heran, rakyat masih berbondong-bondong berebut, apa maksudnya itu? Hina banget kayak orang kelaparan. Sudah tahu presiden itu selama ini yang bikin gejolak, rakyat meresah di mana-mana. Kasus pertanahan, kasus apa saja itu bikin gaduh Indonesia ini. Masih dipuja-puja, masih dikerubutin. Heran itu. Rakyat macam apa kayak gitu, saya heran. Manusia apa bukan ya? Heran saya itu. Apakah sudah kelaparan banget ya? Ampun, ampun. Saya ikut miris kalau melihatnya kayak gitu. Itu dengan seperti itu Jokowi maksudnya apa? Mau supaya mendapatkan suara buat anak cucu keluarganya gitu, biar terus menjadi pejabat gitu ya. Orang-orang tidak tahu diri. Begitulah guys. Apakah rakyat ini semua akan seperti itu? Yang padahal selama ini apa yang dia lakukan dituntut sama rakyat untuk diadilin. Perilaku selama ini yang merugikan negara. Di sisi lain seolah-olah infrastruktur pencitraan bikin Indonesia wow yang bagaimana? Kayak gitu kok, bikin wow. Tidak memikirkan belakang rakyatnya seperti apa. Oke lah, bikin kayak gitu kalau rakyatnya sejahtera, tidak ada masalah perkembangan ekonomi ataupun tenaga kerja apa saja oke, disetting oke, tidak masalah. Baru itu namanya diacungi jempol. Bikin infrastruktur, bikin wow, IKN apa semua merugikan dengan uang negara, kok rakyat bikin susah kok. Didukung kayak gitu. Presiden macam apa kayak gitu. Cil. Orang dungu saja yang kayak gitu. Pokoknya saya sebagai rakyat ya, tetap Jokowi memang harus diadilin, minta dipertanggungjawabkan apa selama ini. Selama 10 tahun yang dia lakukan, sekarang banyak imbasnya itu. Sekarang banyak masalah itu. Harus bertanggung jawab itu. Jangan seenaknya setelah menjadi mantan presiden sekarang, enak saja menikmati kekayaan hasil ngeruk di kekayaan di Indonesia. Dianggapnya tinggalan nenek moyangnya apa. Negara ini adalah negara untuk kedaulatan rakyat, untuk rakyat semua, bukan untuk keluarganya Jokowi. Enak seolah-olah kayak punyanya keluarganya Jokowi. Kita semua rakyat dianggap sepele, dianggap kayak sampah kedibalnya gitu. Gitu. Seperti kayak orang kelaparan, kayak banyak ngerubutin Jokowi. Aduh, orang tidak tahu diri itu. Orang-orang sampah kayak gitu. Memalukan. Ya aku mah sorry kayak gitu mah. Begitu guys. Kalau menurut saya ya, selama ini Jokowi diadilin. Susah. Karena apa? Nggak bakalan. Karena apa? Meskipun pemerintah sekarang dan aparat militer maupun hukum tidak bisa untuk mengadili Jokowi karena orang-orangnya sudah takluk menjadi bawahannya Jokowi selama ini. Lemah.
Kecuali yang bisa mengadilin adalah rakyat itu sendiri. Rakyat bersatu mayoritas yang tidak menjadi penjilat ataupun pemujanya Jokowi. Yaitulah rakyat yang mampu mengadili Jokowi. Tidak usah kompromi, udah diseret saja. Tunggu apa lagi? Hukum, aparat nggak bakalan mampu. Hanya rakyat bersatu, berdaulat, ngadilin si Jokowi itu yang tidak tahu diri ya. Kalau menurut saya seperti itu. Udah seperti itu. Tunggu apa lagi? Saya sangat kasihan sebenarnya ya, melihat para pembenci-pembenci dari Pak Jokowi yang memiliki penyakit hati seperti bapak berkaos kuning dan berkacamata serta memiliki jenggot kumis yang sudah beruban, tetapi kelakuannya masih seperti anak SD ya. Ngamuk-ngamuk gak jelas ya, kelihatan sekali iri dengkinya. Emang kenapa kalau rakyat masih kerubuti Pak Jokowi? Emang kenapa kalau rakyat masih ingin bersalaman dengan Pak Jokowi, menyapa Pak Jokowi? Jadi Bapak ini sebagai gambaran juga ya dari para pembenci-pembenci Pak Jokowi saat ini, yang dimana mereka itu kepanasan, mereka itu semakin iri dengki, semakin ya, kalian pernah lihat kan cacing yang ketika kita angkut lalu kemudian kita simpan di aspal yang panas banget. Nah mereka itu seperti itu ketika melihat Pak Jokowi ini dikerumunin, Pak Jokowi ini didatangin oleh masyarakat. Kemana-mana selalu ada keramaian jika Pak Jokowi hadir di situ. Ya itu menandakan banyak sekali rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi, yang mengagumi sosok dari Pak Jokowi. Meskipun beliau udah gak menjabat lagi sebagai presiden, sudah menjadi rakyat biasa ya. Tetapi para pembenci-pembenci ini khawatir, mereka gelisah berlebihan ya, seperti yang saya katakan tadi, seperti cacing kepanasan ketika melihat Pak Jokowi ini masih dicintai, dikagumi, bahkan masih banyak sekali warga-warga yang datang ke rumahnya. Kemanapun Pak Jokowi pergi, pasti di situ beliau dikerubuti oleh warga, oleh masyarakat yang mereka itu sangat antusias sekali, histeris, ingin mengajak Pak Jokowi berfoto bersama mereka, bersalaman, memegang tangan Pak Jokowi. Ini menurut saya sangat bahaya sekali ya, bahaya bagi para pembenci-pembenci Jokowi. Bisa-bisa mereka akan terkena amit-amit ya, suatu penyakit yang datang atau muncul tiba-tiba. Karena apa? Memelihara kedengkian di dalam hati mereka. Setiap hari mereka melihat Pak Jokowi ini bergembira ria ya, bersemangat, berenergi. Beliau tersenyum, tertawa bersama dengan orang-orang yang mengelilingi beliau, yang datang bersalaman mengerubuti beliau ya. Itu pemandangan yang membuat para barisan sakit hati ini semakin kepanasan, semakin tidak suka melihat akan hal-hal yang seperti itu. Sampai dengan saat ini, meskipun Pak Jokowi udah gak menjabat sebagai presiden, rasa khawatir, gelisah, cemas itu selalu menghantui bagi mereka-mereka yang membenci Pak Jokowi ya. Bahkan sekarang kalau saya perhatikan, semua persoalan yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada di Republik ini, semuanya ditimpakan, disalahkan ke Pak Jokowi ya. Padahal sudah berganti kepemimpinan, sudah bukan merupakan masa Pak Jokowi lagi. Ini adalah eranya Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Tetapi mereka tidak peduli itu. Halusinasi mereka menganggap bahwa Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Oke, jadi untuk Bapak berkaos kuning, berkacamata, berkumis uban, berambut uban, sebaiknya Anda berjaga-jaga dengan kesehatan Anda ya. Hilangkanlah penyakit hati Anda, karena itu tidak bagus. Ini semua saya katakan demi untuk kesehatan Anda. Saat ini Indonesia dihinggapi sebuah sindrom ya, sindrom Jokowi fobia. Sindrom ini sepertinya dia telah tumbuh dan berkembang di 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir di masa Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden. Banyak serangan-serangan, banyak fitnah, banyak tuduhan-tuduhan tak mendasar,
banyak hinaan, cacian, makian yang dilakukan oleh banyak pihak untuk merendahkan beliau gitu. Ketakutan ya, ketakutan akan pengaruh mereka yang semakin menurun gitu. Bahkan sampai beliau juga menjalani masa purna tugas ya, serangan, hinaan, cacian, fitnah masih terus berdatangan, masih terus ada. Artinya bahwa mereka masih takut gitu ya, masih takut dengan luar biasanya Jokowi, hebatnya Jokowi, pengaruh Jokowi kepada masyarakat yang cukup tinggi. Nah, jadi inilah ya sindrom Jokowi fobia yang saya maksudkan. Mereka adalah orang-orang yang takut akan kebesaran seorang Jokowi, takut pengaruh mereka semakin kecil, takut masyarakat semakin menjauh dari mereka. Ya itu. Ya, apapun itu, sehat selalu Bapak Jokowi dan beserta keluarga, dan semangat kita yang waras. Ya, walaupun kita dikatakan ternak Jokowi, ternak Mulyono, gak masalah. Ya, biarkan saja mereka. Kaum 16 penelitinya belakangan yang paling luar biasa, ya ditambah kaum 24. Ngeri banget Pak Jokowi dapat karma. Karena ketika beliau menjabat dulu sering mengunjungi rakyatnya, kini rakyatnya membalas dengan berkunjung setiap hari, antri ke rumahnya. Wah. Pak Jokowi tetap masih jadi idola masyarakat. Ini bukan foto. Satu lagi Pak, ini kan masih lagi Pak. Fotoin Mas lagi berdua Mas. Pak, ntar dulu Pak Jokowi. Rencana Februari mau ke rumah Bapak kami. Udah, adik Instagram Pak, belum dibalas. Ayo fotoin. Adik, suster aman. Mas, Izin nanti di-share aja, Bu. Ayo cepat, baterai handphone mau habis nih. Baterai handphone mau habis. Oh iya. Ya, sudah. Ini yang buat siapa nih? Jokowi sedih, Jokowi panik, Jokowi apalagi kemarin di ulang tahunnya Golkar, Jokowi dicuekin. Hah? Malah Puan yang jadi pusat perhatian. Hah? Padahal udah tahu jelas-jelas itu PDIP dikeroyok. Masih aja. Mana di Prajokos yang teriak-teriak tentang Anies Baswedan katanya gembel politik. Terus sekarang bosmu itu gembel politik tuh. Hah? Kesana kemari gak jelas. Sudah tahu gak menjabat lagi, masih keliling sana keliling sini. Apa yang harus ditutupin? Apa yang harus dilindungin? Hah? Website judol yang dikelola sama artis inisialnya R. Itu yang kamu ingin lindungin, bahwa di situ ada saham-saham dari judol pertambangan apa? Sekarang kekuatannya Jokowi cuma tinggal di Parcok, Partai Coklat, sama PSI. Cuma itu, tapi PSI tidak ada kualitas ya. Tidak ada kualitas, cuma tinggal Parcok aja. Makanya Parcok kalau sampai diganti Lestio Sigit, tamatlah riwayat seorang Jokowi. Makanya Jokowi berusaha jangan sampai Lestio Sigit diganti.
Kalau sampai Lester Sigit diganti, game over. Salam waras. Oke, ini saya bingung ya, mau panggil Mas atau Mbak ya, mau panggil Tante atau Om ya. Ya kita sama ratakan aja ya, Tante Om ya. Kalau misalnya saya salah penyebutan, nanti tolong yang punya VT ini klarifikasi, dia ini Tante atau dia adalah Om ya. Jadi begini Tante Om ya, Anda juga termasuk orang yang memiliki penyakit hati, karena melihat selama ini Pak Jokowi masih memiliki pengaruh, masih memiliki kekuatan meskipun sudah tidak menjabat lagi, sehingga ya kalian menjadi khawatir berlebihan, menjadi ada rasa kecemasan tersendiri. Pada kenyataannya semakin dibenci, semakin disayang ya, semakin diserang, bahkan memakai lembaga-lembaga dari luar negeri seperti OCCRP kemarin juga tidak cukup mempan untuk bisa menjatuhkan seorang Joko Widodo ya. Beliau semakin kuat, semakin berpengaruh, semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Jokowi sedih, Jokowi panik. Yeay. Boleh aku tebak Jeng judul lagunya itu? Pasti judulnya Pura-pura Bahagia ya. Saya bisa memaklumi, saya bisa merasakan bagaimana sedihnya ya. Segala daya upaya sudah dikerahkan dari segala arah dan penjuru, bagaimana supaya bisa menjatuhkan Bapak Jokowi. Ternyata kok ya nggak bisa, gagal terus dan gagal terus ya. Lagian ini ya, kalian yang memercikkan api meminta Bapak Jokowi yang memadamkan ya. Kalian yang bilang Bapak Jokowi ijazahnya palsu, kalian yang meminta kalau itu nggak benar, laporkan saja. Fufu Wafa, kalau itu bukan Gibran, laporkan saja. Yang terakhir, OCCRP, kalau itu memang tidak ada buktinya ya, laporkan saja kalau nggak terima. Maaf ya, karena berita-berita itu sudah dianggap berita sampah oleh Bapak Jokowi sehingga tidak ditanggapi ya. Kemarin ada yang bilang, keterlaluan sekali loh Bapak Jokowi itu menanggapinya santai ya. Lah terus kudu piye? Kamu berharap Bapak Jokowi terpancing, terus marah, terus takut, terus emosi begitu ya? Maaf ya, bukan tipe dan karakternya Bapak Jokowi. Artinya kalau tidak ditanggapi, itu kalian dianggap tidak penting. Ya, mau seorang nyadar sih. Nih ya, tak kasih tahu. Semakin kalian gencar, ya kan, menghujani dengan fitnah, cacian, ya kan, semakin tinggi tingkat kecintaan rakyat kepada Bapak Jokowi, ya. Jadi kalau menurut saya, stop, mending berbenah diri. Bagaimana nanti menyongsong pemilu tahun 2029 ya, berbenah diri aja, nggak usah sibuk ngurusi hal yang sudah tidak perlu dibahas. Pak Jokowi sudah purna tugas dan move on ya. Siang Bapak. Pak minta tanggapannya untuk pemerintah Pak Prabowo Gibran menuju 100 hari untuk tanggal 20 besok. Ya, kalau yang saya baca di akar rumput, di grassroots, di rakyat sangat bagus, sangat bagus. Dan nanti akan kelihatan lah itu di survei kinerja ya, approval ratingnya berapa. Kalau perasaan saya, feeling saya sangat bagus. Artinya Pak Jokowi optimis dengan kinerjanya Pak Prabowo ini ya? Optimis, sangat optimis. Kalau secara pribadi menilainya berapa Pak? Gimana? Penilaian ya nggak bisa dong, itu yang menilai keseluruhan dari rakyat. Tapi kalau Pak kita, kalau Bapak pribadi skala 1 sampai 10 berapa Pak? Menilainya? Ya saya nggak bisa, ini negara besar ditanyakan ke satu orang yang tidak mewakili. Tapi Pak Jokowi kan kemarin mendukung. Tapi
saya melihat di akar rumput, di grassroots, dukungan untuk kinerja Presiden Prabowo sangat bagus sekali. Kira-kira program yang perlu diapresiasi yang mana Pak? Yang awal ini? Yang awal-awal ini, termasuk masalah makan bergizi gratis, sangat bagus. Kemudian penanganan ekonomi makronya juga sangat baik. Karena apapun kalau kita lihat di negara lain, kayak misalnya di Eropa, negara-negara besar aja sudah masuk ke jurang resesi. Jadi harus kita syukuri bahwa ekonomi kita masih tumbuh di sekitar 5%, sangat bagus. Berarti nanti optimis nih pertumbuhan ekonomi untuk yang 2024 kemarin 5,1. Nanti dilihat. Oke guys ya, itu tadi jawaban dari Pak Jokowi yang ditanyakan oleh wartawan bagaimana penilaian dari Pak Jokowi mengenai 100 hari kinerja dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Jadi teman-teman sudah menyimak tadi Pak Jokowi menjawab ya apa adanya beliau ya, bahwa menurut beliau bagus ya. Dan tadi ditanya lagi dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya. Nah itu pertanyaan seperti itu cocoknya ditanyakan kepada Pak Anies atau Pak Ganjar ya. Mereka mungkin bisa memberikan angka. Sedangkan Pak Jokowi dia tidak mau terjebak dengan pertanyaan seperti itu ya, karena menurut dia apa yang dia nilai itu tidak mewakili masyarakat ya. Biarlah masyarakat yang menilai, biarlah sumber-sumber kredibel, approval rating dari sumber-sumber terpercaya yang memberikan penilaian akan hal itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang tidak cocok untuk dijawab oleh Pak Jokowi ya. Lalu yang berikutnya ya, untuk para pembenci-pembenci dari Pak Jokowi yang saat ini masih gelisah, masih khawatir, tenang saja, rileks saja, santai saja ya. Hilangkanlah kekhawatiran Anda, kegelisahan Anda. Pak Jokowi ini udah gak menjabat sebagai presiden, udah menjadi rakyat biasa. Jadi nggak ada yang ditakuti lagi ya. Hilangkanlah segala macam kebencian, iri hati, dengki yang ada di hati Anda ya. Karena itu sangat-sangat tidak bagus bagi kesehatan Anda sendiri. Pak Jokowi mah bahagia, menikmati hidup, bermain bersama keluarga dan anak cucu. Kalian di rumah yang nggak bisa tidur sampai sakit hati Anda pendam di hati Anda ya. Itu sangat merugikan Anda, bukan merugikan Pak Jokowi ya. Jadi ya jadilah rakyat Indonesia yang cerdas ya, yang selalu optimis, melihat hal-hal baik, selalu bersyukur dan berdoa serta mengucapkan hal-hal yang membangun bagi bangsa dan negara kita ya. Oke, jadi saya kira seperti itu saja video reaksi untuk kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video-video dari saya. Tetap saksikan terus ya video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.